Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Arida. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Arida, kabarnya Alhamdulillah gimana? sehat. Baiklah Bu Rima, besok kan kita akan mengadakan supervisi nih. Saya akan menilai Bu Rima dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum diadakan supervisi besok, saya akan mengadakan pra supervisi dulu Bu. Dimana nanti tujuannya agar saya bisa tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran Bu Rima, strategi apa yang akan Bu Rima lakukan dalam pembelajaran besok. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti kepada Ibu Rima. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Rima bawakan besok dan apa saja tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran besok? Baik Bu Arida, jadi dalam praktek pembelajaran besok saya merencanakan untuk mengajarkan materi bakteri di kelas 10 ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mempelajari bakteri ini murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri, kemudian struktur tubuh dan klasifikasi dari bakteri tersebut. Baiklah Bu Rima, itu dari tujuan-tujuan pembelajaran nanti tentu Bu Rima akan mencapai tujuan ini dengan menggunakan beberapa proses pembelajaran. Nah, sebelum supervisi, tentu dulu Ibu melakukan proses pembelajaran Ibu melihat proses pembelajaran Ibu sebelum ini bagaimana? Nah, jadi menurut saya proses pembelajaran sebelum yang akan saya rencanakan ini sebelumnya itu masih bersifat teacher center. Jadi proses pembelajaran itu masih terpusat kepada guru. Sedangkan menurut pendekatan saintifik, pembelajaran yang berdiferensiasi, kita harus memusatkan pada peserta didik atau kepada murid. Jadi memang saya mengharapkan di pembelajaran yang akan saya rencanakan ini lebih bersifat student center. Kemudian juga saya melihat motivasi belajar peserta didik itu cenderung rendah terhadap pembelajaran biologi karena menganggap bahwa biologi itu hanya sekedar hafalan. Kemudian juga banyak konsep-konsep yang masih abstrak dan tidak bisa dilihat dengan nyata. Sehingga saya mengupayakan dalam proses pembelajaran ini murid nanti mampu berpartisipasi secara langsung, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga mampu mengasah keterampilan peserta didik untuk kecakapan abad 21. Baik Bu Rima, berarti proses pembelajaran Bu Rima sebelumnya itu lebih berpusat kepada guru ya? Iya. Artinya Bu Rima kurang mengaktifkan siswa dalam proses diskusi, kolaborasi maupun presentasi. Nah, supaya pelajaran biologi itu lebih menarik menurut Ibu Rima, kira-kira strategi apa atau rencana aksi Bu Rima ke besok itu bagaimana? Nah, jadi rencana saya untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan ini, saya menerapkan pendekatan saintifik yang dengan 5M, kemudian juga pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, and Arts, kemudian juga dengan menggunakan metode diskusi, presentasi, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian juga saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning. Jadi pada project pembelajaran ini nanti saya akan melibatkan siswa dalam membuat model struktur bakteri sehingga dia itu tidak hanya sekedar melihat gambar saja, tapi juga membuat langsung model bakteri itu seperti apa. Kemudian juga saya menggunakan nanti media-media pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media augmented reality. Jadi siswa itu nanti mampu melihat secara langsung bagaimana bakteri itu secara 3 dimensi. Biasanya kan dia hanya melihat dengan secara 2 dimensi. Ini dengan dia menggunakan scan barcode, jadi dia akan melihat bahwa bakteri itu secara nyata. Jadi juga kita melibatkan TPACK di sini, ada teknologinya, kemudian juga menggunakan berbasis teknologi lah Bu, seperti itu. Karena kita kan sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu, seperti itu. Itu rencana saya. Wah, bagus sekali ya Bu Rima ya, sepertinya saya mendengarnya sudah menarik, antusias sekali saya sepertinya pembelajaran Bu Rima ini. Berarti intinya Bu Rima besok akan mengaktifkan siswa dengan strategi-strategi yang lebih kekinian ya Bu ya, dengan teknologi, kemudian menggunakan project, maka di akhir pembelajaran nanti siswa bisa membuat model bakteri secara 3 dimensi ya Bu Rima ya. Oke, bagus sekali Bu Rima. Nah, kira-kira kapan rencananya ini Bu Rima akan Ibu laksanakan? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran hari Kamis besok ini Bu, di kelas 10. Nah, menurut Bu Rima ya, tadi yang sudah Bu Rima sampaikan, kalau saya buat skala 5 sampai 10,
Itu dengan strategi pembelajaran ini kira-kira ketercapaian pembelajaran itu ada di angka berapa ya Bu Rima? Nah, karena saya sudah mempersiapkan pembelajaran ini dengan cukup baik, maka saya menargetkan skala 9 untuk antusiasme, keaktifan, dan juga peningkatan kualitas dari peserta didik seperti itu. Baiklah Bu Rima, berarti besok kita akan adakan supervisi ya Bu Rima ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran Bu Rima besok bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Nah demikian saja Bu Rima mungkin pra-observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh ngantuk ya? Semangat ya. Oke. Nah, Anda semua sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Silakan dikeluarkan buku biologinya, ya. Kemudian yang tidak berhubungan dengan biologi silakan disimpan terlebih dahulu. Oke. Udah rapi ya kelasnya ya? Udah bersih juga. Oke. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu akan sensi dulu. Yang tidak hadir siapa? Azeliano. Keterangannya? Oke. Siapa lagi? Alini Putri. Keterangannya? Oh. Nah, Anda semuanya sudah siap ya belajar hari ini ya? Sudah. Mau dengar suaranya dulu. Siap Bu? 1, 2, 3. Siap Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi lanjutan dari materi sebelumnya, gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi. Pak kelompok silakan ke depan. Bagian dalam APD dan juga medianya. Gimana sudah jadi diinstal aplikasi augmented reality-nya? Sudah. Mas Ina juga waktu pelajaran dulu sudah menggunakan juga ya? Sudah paham ya cara menggunakannya ya? Sudah. Oke. Sudah dibuat semuanya namanya. Kalau sudah, kita akan menonton video. Ya. Sudah dibuat namanya? Ya, di APD-nya kan ada kolom yang disediakan untuk menghadapi, untuk menyerang bakteri ini, dan biasanya sukses, gitu ya. Tapi bakteri kita belajar virus ya Fauzi ya. Jadi kalau virus itu kan bukan sel ya. Nah, kalau bakteri ini sel atau bukan Bu? Oke, bagus pertanyaan untuk Fauzi, tepuk tangan dulu. Oke. Siapa? Pertanyaan dari kelompok 1, silakan Nadine. Saya Nadine Febrani, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, mengapa ada bakteri yang menguntungkan dan mengapa ada juga bakteri yang merugikan? Oke, mengapa ada bakteri yang menguntungkan dan mengapa ada bakteri yang merugikan, gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu Bu? Gitu ya, jadi bagaimana apakah berpengaruh pada strukturnya atau seperti apa gitu ya? Oke, bagus Nadine, tepuk tangan dulu untuk Nadine. Berikutnya, APD-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Farda, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menanyakan pertanyaan, bagaimana struktur tubuh aksi bakteri dan eubakteria? Apakah mereka punya organel khusus yang membedakan dengan makhluk yang lainnya? Oke, bagaimana struktur tubuh Archaebacteria dan Eubacteria?
bakterinya. Sekarang kita gunakan media augmented reality-nya, dibuka markernya yang dibagikan tadi, yang sudah dibagikan. Oke, kemudian dikeluarkan handphonenya, ya, keluarkan handphonenya. Kemudian kita akan mempelajarinya melalui media augmented reality. Silakan dibuka. Ya, jadi ada Archaebacteria. Nah, di sini bagaimana struktur dari bakteri tersebut. Plasma, ribosom, dan nukleokromosom. Waiting for time, set a fate our demons, and there's a sparkle in your eye that believes in feelings. You can find a paradise within your heart. You can find what I despise. Kemudian sekarang silakan dibuka kembali LKPD-nya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kira-kira yang berhubungan nih dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya, yang mana pertanyaan mendasar yang ingin kalian tahu mengenai bakteri ini apa sebenarnya? Mengenai struktur. Bagaimana sih strukturnya sebelum kita paham peranan, gitu ya, reproduksi, klasifikasi, kita harus paham dulu bagaimana strukturnya ya, Bi. Kalau kelompoknya Bi biasanya strukturnya yang jadi pertanyaannya nih. Kalau dari Nadif, ya sama ya. Dari strukturnya juga. Ya, strukturnya juga ya, bentuk tubuhnya gimana gitu ya. Oke, kelompok ini juga sama. Ya, silakan dibuat kalau memang itu pertanyaan mendasarnya dibuat di kolom yang ada di LKPD-nya. Kolom yang warnanya which itu yang di bawah ya. Silakan tentukan pertanyaan mendasarnya. Ada tahapan kedua yang harus kalian lakukan di sini. Coba silakan dibacakan. Ya, Mas Rozi. 2. Mendesain perencanaan proyek atau design of plan for the project. Oke, apa perintahnya? Tuliskan rancangan proyek yang terdiri dari pemilihan produk yang akan dibuat, alat dan bahan yang diperlukan. Rancangkanlah kerja yang akan dilakukan beserta estimasi waktunya, pembagian kerja dalam kelompok, dan menjawab sejumlah pertanyaan yang tersedia. Jadi kelompok 1 masukannya seperti itu, dari kelompok 4 masukannya seperti itu. Jadi silakan kalian tentukan di kelompok masing-masing mau pakai bahan apa, ya, kira-kira bahan apa yang bisa digunakan, alatnya apa aja, ya. Ingat ya, alat sama bahan beda loh ya. Kalau alat itu dia bisa digunakan lagi, tapi kalau bahan ya sekali pakai, gitu ya. Kemudian estimasinya nih, kapan mau ngerjainnya? Karena kita nggak mungkin ngerjain dalam waktu hari ini, gitu ya. Jadi kita nanti tugasnya mandiri, ya. Jadi kita kerjakan di rumah, kemudian nanti akan didokumentasikan, di videoin kalian lagi ngerjain, di videoin, kemudian difoto, ya. Nanti langkah-langkah dari pengerjaan proyek. Paham ya? Paham. Silakan dibuat di KPD-nya. Ya, itu akan mulai kerjasama aja ya. Kalau kalian diam-diam aja jadi di kelompok atau ada juara juga. Oke, Ibu mau tahu nih gambarannya dulu. Gambaran dari kelompok 1 kira-kira bentuk proyeknya itu seperti apa sih yang mau dikerjakan? Ya silakan Nadir. Ya, gambarannya aja dulu. Tanda-tanda dari Nadir yang mana teman tidak masukkan? Gambarannya seperti apa? Kelompok 1 akan membuat bakteri, sel bakteri. Gambarnya itu seperti bentuk sendal, bawahnya sendal itu, kemudian di pinggirannya ada rambut-rambut bakteri. Terus bahannya yang kami perlukan kardus, lem tembak, paper foam, benang wol, kemudian gunting, cutter. Itu yang untuk kelompok 1 ada masukan? Untuk kelompok 1 itu kira-kira rancangannya seperti itu. Yang mau dibuat mereka menggunakan paper foam ya. Oke, itu kelompok 1. Oke, kelompok 2 kita dengarkan. Oke, silakan kembali ke posisi duduk masing-masing. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Kita akan post test. Yuk, silakan dikerjakan post testnya. Linknya sudah dikirimkan di grup WhatsApp. Berikan kesehatan, kemudian juga kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Kita lebih sadar bahwa bakteri itu juga sebenarnya ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan.
kita sudah belajar ya mengenai. Selamat siang Bu Rima. Selamat siang, Bu Rima. Kita kan tadi sudah supervisi ya Bu Rima ya. Saya sudah melihat bagaimana performa Bu Rima dalam menjalankan proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan nih. Ini nanti kan setelah supervisi, ini kita adakan pasca observasinya atau supervisinya. Kenapa saya lakukan pasca observasi ini? Untuk nanti bisa merefleksi hasil pembelajaran Bu Rima untuk kedepannya bisa lebih berbaik lagi Bu Rima ya. Pertanyaan saya pertama Bu Rima, setelah kita adakan supervisi tadi, bagaimana perasaan yang Ibu Rima rasakan? Setelah proses pembelajaran tadi, saya merasa sangat senang karena melihat antusiasme dari murid-murid itu yang sangat luar biasa. Ya, saya merasakan atmosfer yang luar biasa dari murid itu untuk menerima pembelajaran, terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga saya juga merasa lebih semangat gitu ketika mengajar di kelas itu, karena memang kita sudah mempersiapkan dari awal tadi ya Bu ya, dari mulai strateginya, kemudian medianya, jadi memang sangat luar biasa seperti itu. Dari perasaan senang Bu Rima tadi itu, apa yang menyebabkan Ibu Rima tuh senang gitu? Indikatornya apa? Senangnya itu karena pertama semangat dari peserta didik, dari muridnya, kemudian juga antusiasmenya, keaktifan dari murid tersebut, kemudian juga partisipasinya, lalu ada kolaborasi dari mereka juga berkomunikasi dengan sangat baik, bekerja sama dengan sangat baik. Jadi menurut saya ini sudah suatu poin yang sangat patut diacungi jempol kepada murid-murid dalam hal peningkatan dari pembelajaran tersebut. Baik Bu Rima. Kira-kira Bu Rima ya, dari proses pembelajaran tadi, apa kendala yang Ibu Rima hadapi gitu di dalam proses tadi? Jadi kalau kendala mungkin tidak terlalu banyak sepertinya Bu, tapi tentu tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Jadi memang tadi saya merasa kesulitan dalam mengkoordinir murid-murid karena semuanya tuh pengen tampil gitu Bu. Jadi ketika mereka semua saya tanyakan, mereka pada tunjuk tangan gitu kan. Jadi manajemen waktu mungkin Bu, karena memang kita kan cuma 2 JP, jadi tidak mungkin juga semuanya bisa tampil. Jadi memang manajemen waktunya yang agak sulit karena memang peserta didik itu sangat aktif gitu ya Bu ya. Jadi memang saya itu merasa sedikit kewalahan seperti itu Bu, dengan untuk mengakomodir lah dari pendapat-pendapat mereka, jawaban-jawaban mereka seperti itu. Berarti kendala yang Ibu Rima hadapi tadi adalah soal waktu ya. Iya, Ibu Rima, waktunya tidak cukup karena semua anak pengen tampil, saking antusiasnya Ibu Rima ya. Oke, itu kan tadi yang Ibu Rima hadapi ya. Kalau boleh saya ingin menyampaikan juga ya Bu Rima tentang apa yang sudah saya lihat tadi di kelas. Memang benar seperti yang Ibu Rima sampaikan. Yang pertama, kalau dari proses pembelajarannya Bu Rima sudah melakukan alur yang sesuai dengan alur pedagogi kita. Misalnya dari mulai pendahuluan Bu Rima sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian Bu Rima sudah melakukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan FPP Bu Rima, kemudian Bu Rima sudah melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan menggunakan media-media yang menarik sehingga terlihat tadi Bu, anak-anak itu antusias. Saya lihat juga tujuan pembelajaran tercapai gitu ya. Cuma memang ada beberapa yang saya lihat tadi. Yang pertama, manajemen waktu Bu Rima. Karena dengan waktu yang hanya 2 JP, kayaknya prosesnya itu tidak semua siswa itu bisa terakomodir ya semua keinginannya. Yang kedua tadi terlihat bahwa yang aktif itu hanya siswa yang benar-benar pintar saja, sementara siswa yang lain itu mereka tidak bisa aktif. Jadi gimana nih menurut Bu Rima supaya kedepannya ini bisa mengaktifkan semua siswa di kelas ini? Menurut saya nanti kita bakalan bisa mencari strategi yang tepat untuk mengaktifkan setiap peserta didik dalam kelompoknya. Bisa jadi nanti kita menggunakan model pembelajaran number head together, itu kan menggunakan nomor kepalanya itu kan bertanggung jawab terhadap materi masing-masing. Jadi memang semuanya bisa tampil gitu ya Bu. Saya rasa mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya yang pintar saja atau mungkin nanti ya orangnya itu saja. Jadi mungkin kita punya strategi lain nanti mungkin di pembelajaran berikutnya. Baik Bu Rima, berarti ini tadi Bu Rima akan menambahkan dengan number together tadi ya.
Nah, dalam bertopik memang akhirnya satu Iya, anak iya, datang benar. juga, berarti mereka memang bisa lah sebenarnya Iya. ya. Nah, kira-kira Bu Rima ya, apa harapan Ibu ke depannya supaya proses pembelajaran itu bisa lebih bagus lagi? Harapan saya tentu harus ada perbaikan ya, tentu dari saya juga. Jadi setelah ada refleksi dari ibu juga tadi sudah melakukan supervisi, kemudian juga refleksi dari murid juga tadi. Jadi kan kedepannya supaya nanti ada hal-hal yang belum baik tentu kita perbaiki ke depannya. Hal-hal yang masih kurang tentu kita tingkatkan, kemudian juga supaya nanti bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak hanya orang itu saja dalam menyampaikan pendapat, tapi kita juga memperhatikan keseluruhan siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Baik Bu Rima, saya rasa sudah bagus sekali ya Bu Rima ya. Harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana, pembelajaran Ibu sudah bagus, Ibu sudah bisa melihat di mana kekurangan dan kelebihan Ibu dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Bu Rima atas waktunya. Selamat melaksanakan tugas kembali. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.